Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Yesus lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, pada pesan Minggu Misi ke-97, Bapak Paus membuat homili dan akan saya bacakan pada kesempatan ini. Kalau dalam tulisan ini nanti memakai kata saya, kata ganti orang pertama, yang dimaksud adalah Paus Fransiskus. Temanya adalah hati berkobar-kobar, kaki bergegas pergi mewartakan Injil. Saudara dan saudari terkasih, untuk Minggu Misi Sedunia tahun ini, saya telah memilih tema yang diilhami oleh kisah 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus di Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Hati berkobar-kobar, kaki bergegas pergi mewartakan Injil. Awalnya kedua murid ini bingung dan cemas. Namun perjumpaan mereka dengan Kristus dalam sabda dan pemecahan roti membangkitkan keinginan yang besar dalam diri mereka untuk berangkat kembali ke Yerusalem dan menyatakan bahwa Tuhan benar-benar telah bangkit. Dalam kisah Injil, kita melihat perubahan pada diri murid-murid ini melalui beberapa gambaran yang tampak. Hati mereka berkobar-kobar ketika mereka mendengar Yesus menjelaskan kitab suci. Mata mereka terbuka mengenalinya, dan akhirnya kaki mereka bergegas melangkah pergi. Dengan merenungkan 3 gambaran ini yang mencerminkan perjalanan semua murid yang diutus, kita dapat membaharui semangat kita untuk penginjilan di dunia saat ini. Poin pertama, hati kita berkobar-kobar ketika Dia menjelaskan kitab suci kepada kita. Dalam kegiatan-kegiatan misioner, sabda Allah mengubah dan menerangi hati. Dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, kedua murid ini putus asa
seperti terlihat pada wajah mereka yang muram karena kematian Yesus yang mereka imani. Dihadapkan pada kegagalan sang guru yang telah disalibkan, harapan mereka bahwa dialah sang Mesias telah runtuh. Kemudian, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Seperti ketika ia pertama kalinya memanggil para murid. Saat itu juga, di tengah kebingungan mereka, Tuhan mengambil inisiatif. Dia mendekati dan berjalan di samping mereka. Demikian pula dalam belas kasih-Nya yang besar, Ia tak pernah lelah menyertai kita. Terlepas dari semua kegagalan, keraguan, kelemahan, dan kecemasan serta pesimisme yang kita buat, orang-orang yang beriman kerdil menjadi bodoh dan lamban hati. Saat ini, seperti saat itu juga, Tuhan yang bangkit tetap dekat dengan para murid misionernya dan berjalan di samping mereka, terutama ketika mereka merasa bingung, putus asa, takut akan misteri ketidakadilan yang mengelilingi dan berusaha menguasai mereka. Maka jangan biarkan diri kita kehilangan harapan. Tuhan lebih besar dari semua masalah kita, terutama masalah-masalah yang muncul dalam misi kita untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Karena pada akhirnya misi ini adalah miliknya, dan kita tidak lebih dari rekan kerjanya yang rendah hati, hamba-hamba yang tidak berguna. Saya hendak mengungkapkan kedekatan saya di dalam Kristus kepada semua misionaris pria dan wanita di dunia, terutama mereka yang sedang menanggung kesulitan dalam bentuk apapun. Teman-teman yang terkasih, Yesus yang bangkit selalu bersamamu. Dia melihat kemurahan hati dan pengorbanan yang Anda lakukan untuk misi penginjilan di negeri-negeri yang jauh. Hidup kita tidak selalu tenang dan tidak berawan, tetapi janganlah kita pernah lupa akan kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabatnya sebelum sengsaranya. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Setelah mendengarkan kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus yang bangkit mulai menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan seluruh kitab nabi-nabi. Hati para murid bergairah sebagaimana mereka kemudian saling mengungkapkan isi hati mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar saat Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan saat Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Yesus sendiri adalah sabda yang hidup, satu-satunya yang dapat membuat hati kita terbakar di dalam diri kita ketika Ia menerangi dan mengubahnya. Dengan cara ini kita dapat memahami ucapan Santo Hieronymus bahwa ketidaktahuan akan kitab suci adalah ketidaktahuan akan Kristus. Tanpa Tuhan yang memperkenalkannya pada kita, mustahil bagi kita untuk memahami kitab suci secara mendalam. Begitupun sebaliknya, tanpa kitab suci, peristiwa-peristiwa misi Yesus dan gerejanya di dunia tidak terbaca. Oleh karena itu, pengetahuan akan kitab suci penting bagi kehidupan Kristiani, dan terlebih lagi untuk mewartakan akan Kristus serta Injilnya. Kalau tidak demikian, apa yang Anda sampaikan kepada orang lain, jika
bukan hanya sekedar ide atau proyek Anda sendiri. Hati yang dingin tidak pernah bisa membuat hati lain terbakar. Untuk itulah, marilah kita tanpa ragu selalu membiarkan diri ditemani oleh Tuhan yang bangkit saat Dia menjelaskan kepada kita arti kitab suci. Semoga Dia membuat hati kita berkobar-kobar di dalam diri kita. Semoga Ia menerangi dan mengubah kita sehingga kita dapat mewartakan misteri keselamatannya kepada seluruh dunia dengan kuasa dan hikmat yang berasal dari Roh-Nya. Poin kedua, mata kita terbuka mengenalinya saat pemecahan roti. Yesus dalam Ekaristi adalah sumber dan puncak misi. Kenyataan bahwa hati mereka berkobar-kobar karena firman Tuhan mendorong kedua murid Emmaus untuk meminta si pengelana misterius tinggal bersama mereka saat malam sudah semakin dekat. Ketika mereka berkumpul di sekitar meja perjamuan, mata mereka terbuka. Mereka mengenalinya saat Dia memecahkan roti. Unsur penentu yang membuka mata para murid adalah urutan tindakan yang dilakukan Yesus. Dia mengambil roti, memberkatinya, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Itu adalah gerakan yang lazim dilakukan seorang kepala rumah tangga Yahudi. Tetapi ketika dilakukan oleh Yesus Kristus dengan rahmat Roh Kudus, gerakan itu diperbaharui kedua rekan seperjamuannya, simbol penggandaan roti dan terutama simbol Ekaristi, sakramen kurban salib. Namun pada saat mereka mengenali Yesus yang sedang memecahkan roti, Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Di sini kita dapat mengenali realitas esensial dari iman kita. Kristus yang memecahkan roti sekarang menjadi roti yang dipecahkan, dibagikan kepada para murid dan dimakan oleh mereka. Dia tidak terlihat lagi karena sekarang Dia telah memasuki hati para murid untuk membuat mereka semakin terbakar sehingga mendorong mereka bergegas pergi untuk berbagi dengan semua orang yang punya pengalaman unik berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Maka Yesus yang bangkit adalah orang yang memecahkan roti dan pada saat yang sama merupakan roti itu sendiri terpecah bagi kita. Oleh karena itu, setiap murid dipanggil untuk menjadi seperti Yesus dan di dalam Dia melalui karya Roh Kudus sebagai orang yang memecah-mecahkan roti dan orang yang menjadi roti yang terpecah bagi dunia. Di sini harus diingat bahwa membagikan roti milik kita kepada orang yang lapar dalam nama Kristus sudah merupakan sebuah karya misi Kristiani. Terlebih lagi pemecahan roti Ekaristi, yaitu Kristus sendiri, merupakan sebuah karya misi yang luar biasa, karena Ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan dan misi gereja. Seperti yang ditunjukkan oleh Paus Benediktus ke-15, kita tidak dapat menyimpan sendiri kasih yang kita rayakan dalam Ekaristi. Pada dasarnya, kasih itu menuntut untuk dikomunikasikan kepada semua orang. Yang dibutuhkan dunia adalah kasih Allah untuk berjumpa dengan Kristus dan percaya kepadanya. Untuk alasan inilah Ekaristi bukan sekedar sumber dan puncak kehidupan gereja. Ekaristi juga merupakan sumber dan puncak misi gereja. Gereja Ekaristi yang otentik adalah gereja misioner. Untuk menghasilkan buah, kita harus tetap bersatu dengan Yesus. Persatuan itu dapat dicapai melalui doa harian, khususnya dalam adorasi Ekaristi, saat kita berdiam diri di hadirat Tuhan yang tinggal bersama kita dalam sakramen Maha Kudus.
dengan penuh kasih memupuk persekutuan dengan Kristus. Murid yang diutus dapat menjadi seorang mistikus dalam perbuatannya. Semoga hati kita selalu merindukan persekutuan dengan Yesus, menggemakan permohonan yang berapi-api dari kedua murid Emmaus, terutama di malam hari. Tinggallah bersama kami Tuhan. Yang terakhir, kaki kita bergegas pergi dengan sukacita menceritakan kepada orang lain tentang Kristus yang bangkit. Keabadian masa muda sebuah gereja yang selalu pergi keluar. Setelah mata mereka terbuka dan mengenali Yesus sedang memecahkan roti, para murid lekas berangkat dan terus kembali ke Yerusalem. Ketergesa-gesaan untuk berbagi dengan orang lain akan sukacita berjumpa Tuhan menunjukkan bahwa sukacita Injil memenuhi hati dan seluruh hidup mereka yang berjumpa dengan Yesus. Mereka yang membiarkan diri mereka diselamatkan olehnya untuk dibebaskan dari dosa, kesedihan, kesombongan batin, dan keterasingan. Bersama Yesus Kristus, sukacita itu selalu hadir dan lahir kembali. Seseorang tidak dapat benar-benar menjumpai Yesus yang bangkit tanpa dibakar dengan antusiasme untuk mewartakannya kepada semua orang. Oleh karena itu, sumber utama dan dasar dari misi adalah orang-orang yang telah mengenal Kristus yang bangkit di dalam kitab suci, di dalam perayaan Ekaristi, yang membawa apinya di dalam hati mereka dan terangnya di dalam tatapan mereka. Mereka mampu menjadi saksi akan hidup yang tidak pernah mati, bahkan dalam situasi-situasi tersulit dan di saat-saat tergelap sekalipun. Gambaran kaki yang bergegas pergi mengingatkan kita sekali lagi akan keabsahan abadi misi kepada segala bangsa. Misi yang dipercayakan kepada gereja oleh Tuhan yang bangkit untuk menginjili semua orang dan bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Saat ini lebih dari sebelumnya, keluarga manusia kita yang terluka oleh begitu banyak situasi ketidakadilan, perpecahan dan peperangan, membutuhkan kabar baik untuk perdamaian dan keselamatan di dalam Kristus. Saya menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan kembali bahwa setiap orang berhak menerima Injil. Umat Kristiani berkewajiban untuk memberitakannya tanpa mengecualikan siapapun, bukan sebagai orang yang memaksakan kewajiban baru, tetapi sebagai orang yang berbagi sukacita, yang menunjukkan cakrawala yang indah dan menawarkan suatu perjamuan yang menggairahkan. Pertobatan misioner tetap merupakan tujuan utama yang harus kita tetapkan pada diri kita sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas, karena paradigma misioner merupakan model bagi semua kegiatan gereja. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, kasih Kristus menguasai dan mendesak kita. Kasih Kristus ini rangkap, kasih Kristus bagi kita yang memanggil, mengilhami dan membangkitkan kasih kita untuknya. Sebuah kasih yang membuat gereja secara terus-menerus berangkat pergi dengan cara baru, selalu merasa muda. Kepada semua anggotanya dipercayakan misi pewartaan Injil Kristus dengan keyakinan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita semua dapat berkontribusi pada gerakan misioner ini melalui doa-doa dan kegiatan-kegiatan kita. Dengan persembahan materi dan penderitaan kita,
serta dengan kesaksian pribadi kita. Serikat Misi Kepausan adalah sarana istimewa untuk memupuk kerjasama misioner baik di tingkat spiritual maupun material. Oleh karena itu, kolekte yang terkumpul pada Minggu Misi Sedunia dikhususkan untuk Serikat Kepausan untuk penyebaran iman. Urgensi kegiatan misioner gereja tentunya menuntut kerja sama misioner yang semakin erat di semua pihak anggotanya dan di setiap tingkatan. Ini adalah tujuan penting dari perjalanan sinode yang telah dilakukan gereja, dipandu oleh kata kunci persekutuan, partisipasi, dan misi. Perjalanan ini tentu bukan berarti gereja berbalik pada dirinya sendiri, juga bukan keputusan bersama mengenai apa yang harus kita yakini dan praktekkan, atau persoalan pilihan manusia. Sebaliknya ini merupakan sebuah proses berangkat pergi, dan seperti dua murid Emmaus mendengarkan Tuhan yang bangkit, karena Dia senantiasa datang di antara kita untuk menjelaskan arti kitab suci dan memecahkan roti untuk kita, sehingga dengan kuasa Roh Kudus kita dapat menjalankan misinya di dunia. Sama seperti kedua murid Emmaus menceritakan kepada orang lain apa yang terjadi di tengah jalan. Demikian juga pewartaan kita akan menjadi kisah sukacita mengenai Kristus Tuhan, hidup, sengsara, kematian, dan kebangkitannya, serta keajaiban yang telah diperbuat oleh kasih-Nya dalam hidup kita. Jadi marilah kita berangkat pergi bermisi, diterangi oleh perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit dan didorong oleh Roh-Nya. Marilah kita berangkat pergi bermisi dengan hati yang berkobar-kobar, mata terbuka, dan kaki yang siap melangkah. Marilah kita berangkat pergi untuk membakar hati orang lain dengan sabda Allah, membuka mata orang lain kepada Yesus dalam Ekaristi, dan mengajak setiap orang untuk berjalan bersama di jalan perdamaian dan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah dalam Kristus kepada seluruh umat manusia. Bunda Maria, Bunda kami di dalam perjalanan, Bunda para misionaris Kristus, dan Ratu Misi, doakanlah kami. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.